Jadi jangan sampai Pak, ya, bedatoan etam ini marah lagi, dan jangan sampai terulang lagi Pak. Tegak kejadian 10 tahun yang lalu, warna merah tuh kami kutai ada, cuma tuh kami pakai di saat kali perang mah. Baru warna abang tuh tidak taruh di atas. Itu. Kemudian saya pertanyakan juga lagi, apa sumbangsi Sabandar dengan Kesultanan? Sampai kita perhatikan, kita menghilangkan jati diri orang Kutai yang warna kuning ini tadi. Saya yakin Sabandar nahoda yang kita perhatikan itu tidak ada sumbangsinya dengan Kesultanan. Ini ada Pak. Yang Sidat Are itu berapa nilainya? Ini ada Pak. Itu. Saya masih merakatkan orang Kutai Pak. Apabila ada rakat, maka kami ke portal Pak. Tuh, jadi saya rasa Pak, kalau hanya untuk alasan keselamatan para nahoda, saya rasa Pak lebih penting seluruh masyarakat Kutai. Siapapun yang ada di Tengah Kutai Kartanegara ini, Jawa, Bugis, Banjar atau siapapun, itu sudah menjadi masyarakat adat Kutai. Keselamatan Sidat itu yang lebih penting daripada keselamatan nahoda-nahoda yang ada. Itu. Jangan sampai dirubah warna kuning, warna abang, jembatan itu runtuh Pak, di saat masyarakat banyak lalu lalang di situ. Tegak 10 tahun yang lalu. Karena pembicaraan ini adalah kami tidak mau ini ditunjang, dan saya juga lihat banyak orang di sini, seharusnya yang masuk di sini yang berkepentingan saja. Kami mohon yang tidak berkepentingan silakan di luar. Kami tidak mau ini dipolitisir di luar. Kami mohon Pak. Ya, semuanya memang sesuai dengan permintaan. Karena ini protokol kesehatan ruangan kecil, mohon maaf Pak ya, orang kecil, orangnya banyak. Oke, kalau ini sepakat. Kami mohon nanti silakan dari perwakilan mengungkapkan identitas masing-masing, identitas Bapak dari mana, nama dari Bapak. Silakan ungkapkan bahwa Bapak menolak. Kita tahu siapa saja yang menolak dan apa alasannya. Karena ini kami full ada kajian-kajian teknis. Jangan sampai nanti kita ini dibenturkan. Karena jangan sampai juga bisa ungkapkan tadi merusak akidah kita. Saya sangat sepakat terhadap kearifan lokal. Ya, untuk kita ada identitas Kutai. Karena selama ini saya pun mengkaji itu. Yang Bapak sampaikan kemarin itu di forum Bapeda. Forum Bapeda itu forum diskusi, bukan forum keputusan. Dan teman-teman pun melaksanakan ini sudah berdiskusi. Merah putih itu mungkin nanti merah putih bukan merah Pak. Dulu kami jelaskan, cuman kami pengen dengar dulu dari bapak-bapak. Silakan Pengalamannya kan sudah bulan. namanya siapa, Sebelum melakukan pendekatan atau yang menangani sudah dikonsultasikan. jasa alasan apa. Kita tidak terlalu berpanjang-panjang Pak ya. Nanti ini akan kami pertimbangkan. Merah juga kan Mungkin artinya gini, kalau tidak dari jauh kan kelihatan gitu. langsung aja Pak, mungkin dari sisi ini Pak ya. Melalui pangeran itu menyatakan bahwa silakan saja, karena Tolong teman-teman absen di jalan. kalau kayak fasilitas kayak jembatan itu Dijalankan jadi kita tahu siapa-siapa yang hadir di misalnya di sini bisa nanti terukur kewenangan dari supaya ketahuan Pak, dan kita ini tidak mau ini ditunggangi. jadi sudah ada konsultasi. Terima kasih, kami persilakan mungkin dari sudut sini Pak, silakan. Terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kesempatan kepada kami bisa hadir pada hari ini mewakili daripada kami dan menyampaikan aspirasi hari ini.
Saya ingin perkenalkan dulu nama saya Sofian Pak. Saya Ketua Lembaga Pemarahan Kota Kebayan. Saya sangat terhadap adat ini sangat menjunjung tinggi. Terima kasih sudah diluruskan Pak. Makam yang ada di sini juga saya rasa demikian Pak. Sebelum kami menjawab apa alasan tidak berubah kembali kepada ini, kami ingin melempar pertanyaan kembali kepada pihak Bapak. Apa sebenarnya alasan warna merah, warna kuning itu berubah menjadi warna merah? Kami ingin mendengar dulu Pak. Ya, ini itu dulu Pak. Saya menyampaikan alasan-alasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak yang disampaikan? Nama saya Happy Nurul Harapat. Saya Ketua Umum Perempuan Kutai Berjaya. Di sini sebagai masyarakat adat dan mewakili masyarakat adat. Artinya di sini kami juga ingin mendengar filosofi kemudian sejarahnya dari pihak, karena kan pencetusnya kan di PU. Nah, untuk masalah programnya warna merah itu tadi Pak. Kalau untuk warna kuningnya kan saya rasa sudah kita dengar. Saya rasa juga ketua-ketua kami yang ada di sini juga kan tahu itu. Pasti sudah menghormati juga, menjunjung tinggi masalah adat kuning tadi itu. Kan sudah saya ceritakan sebagian tadi Pak. Nah, jadi di sini mohon maaf sebelumnya Pak, tidak ada maksud kami ingin mempolitisir atau apapun yang sikapnya dengan yang seperti Bapak katakan tadi. Artinya di sini kami murni Pak, murni abdi swaka kami terhadap tanah kami seorang, tanah Kutai, karena sesuai dengan sumpah abdi swaka yang pernah kami ucapkan dengan tulus Pak. Itu. Nah, jadi saya rasa kawan-kawan yang lain ini sama pendapatnya, cuma biar sudah memperkenalkan diri dulu Pak. Itu. Terima kasih. Khususnya di TC sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, bahwasannya tujuan kami mungkin ada satu yang kami pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mas Kuro, lembaga adat di Kecamatan Karawangi. Jadi di sini saya mohon pengertiannya, karena kami di Kutai Utara asalnya memang mulai lahir rajanya mulai kuning, lahirnya kain kuning, mulai dibawa di kain kuning, bukan kain merah, kemudian abang, hijau, air, kuning. Jadi tolong hargai kami. Itu memang keturunan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ence Eko dari Morabada. Tujuan saya datang ke sini hanya ingin mendengar apa dasar alasannya warna kuning diganti warna merah. Karena warna kuning sudah dijelaskan warna sakral kami, itu aja. Jadi kenapa saya mau datang jauh-jauh, saya ingin mendengar alasan dan dasarnya itu apa. Bukan tidak ada Pak, warna merah itu ada di Kutai, cuma peruntukannya lain. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Sahrani Bapak. Saya pengurus anak cabang, ketua khusus di Wajanan. Jadi apapun penyampaian itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami, itulah seluruhnya dari kami Kecamatan Wajanan. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Masrani Sofian Akhir. Saya mewakili kerabat dari Kesultanan.
Saya begini aja, saya tidak mau panjang lebar masalah ini. Tolonglah hargai kami dari ke Kutai, dari Kesultanan. Karena mana kita juga menghargai, kita dapat suatu pahlawan nasional, putra Datuk moyang kita, Sultan Idris. Nah, dari Sultan Idris saja sudah ada mengatakan itu merah, kuning, bukan merah. Merah itu ada tandai perjuangan. Sultan Idris berjuang di Sulawesi kan memakaikan kuning juga. Kalau dia sudah mau berjuang mati-matian itu dia pakai merah. Jadi kuning ini tolong dihargai untuk untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tolong itu aja yang kita hargai Pak ya. Tolong kita rubahlah warna ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang dari kerabat Kesultanan juga. Jadi saya cuma menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Haji Masrani Sofyan, bahwa pada intinya kami tidak setuju dengan adanya warna merah, karena warna kuning adalah warna kejayaan Kutai, warna kuning adalah warna keagungan Kutai, dan kita dalam hal ini insya Allah apa yang kami lakukan dengan bersama teman-teman di sini tidak ada politisir. Jangan menggiring kami ke arah sana. Kami murni dari masyarakat adat, dan saya juga tergabung dalam masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi tolong kepada pemerintah daerah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Maung di bawah tadi, bahwa kita sudah bergabung ke NKRI itu cuma bergabung pemerintahannya aja, bergabung kesultanannya aja, tidak termasuk harta waris hak ulayat beserta adat kami yang tidak bergabung ke pemerintah Republik Indonesia. Jadi saya meminta juga kepada tokoh-tokoh, kepada pemerintahan, pemimpin-pemimpin pemerintahan, ayo kita gali lagi pelajaran sejarah masalah Kutai. Karena dengan kita menghilangkan sejarah Kutai, kita akan gampang diperdaya, gampang dipolitisir. Apabila Etam sudah mau lagi menghargai adat Etam, siapa lagi? Generasi Etam ini adalah generasi terakhir. Saya umur sudah 54 tahun, beliau sudah lebih dari 60. Kami ini adalah generasi terakhir. Jangan sampai saya miris, jangan sampai anak cucu Etam dia ke depannya ngerti sejarah, dipolitisir oleh pemerintahan. Mohon maaf, saya langsung menyebut pemerintahan karena indikasi sudah ada. Jadi mohon Pak ya, kami tidak pernah mempolitisir masalah warna ini, karena ini adalah warna mutlak. Warna Kutai itu Pak, yang paling di bawah itu adalah warna hitam yang kami pakai baju ini. Lambang kemarahan, lambang semangat. Nah, jadi warna kedamaian adalah warna kuning, tolong dihargai itu. Yang pertama. Kedua, memang bukan wayahnya zaman ini kan, soalnya kami rancak Pak, berkomunikasi dengan pedatuan kami, ya kan, dengan alam-alam di sebelah. Beliau ini miris, beliau ini menangis. Datuk Janggut Kawat, nah merinding dulu saya. Dan berpesan pada saya, Com, jaga adat Etam. Dulu jembatan runtuh tuh udah ketahuan tuh. Jadi bukan soal dari konstruksinya aja, tapi ini juga ada pengaruh dari masalah adat Pak, dari ketulahan tadi, ya kan, dari Lembu Swana duduk jadi berdiri itu. Jangan sampai ini juga ya kan, gara-gara kuning dihabangkan, dia ada lagi, karena menurut alam sebelah, menurut peraturan kami, ya kan, akan ada kedua kali jembatan runtuh ini Pak. Kami mendahului, kami cuma memberikan peringatan maaf. Dan kedua, Kutainya akan tenggelam. Apa yang disebut tenggelam saya tidak tahu. Nah, selanjutnya Pak, tolong kepada pemerintahan daerah, seperti yang masyarakat adat Etam kan sudah menyebutkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kaki beranjak, disitulah adat disanjung. Jadi siapapun pemimpin di sini,
mau dari bupatinya, mau sampai kepala-kepala di bawahnya, tolonglah. Tidak berasal dari mana adat kami harus disanjung. Jadi warna kuning bukan warna politisir, warna kuning bukan warna, tetap kami minta keagungan kami. Kami Kutai ini cuma minta dijaga adatnya maha. Jangan sampai anak cucu etamnya hilang, Pak. Sihan. Saya melihat karena saya ini kan main HP-nya ingatan sejarah Pak. Ya kan? Pemerintah sudah mau menghapuskan sejarah. Bagi apa ya kan? Namun anak saya aja ngerti silsilah sejarah. Bapaknya tahu sejarah kakeknya, tahu sejarah neneknya, tegak apa? Dimulailah dari etam. Dimulailah dari pemangku-pemangku adat, baik di pemerintahan maupun di lembaga adat itu sendiri. Jadi pertimbangan-pertimbangan kami tetap mempertahankan warna kuning itu bukan pertimbangan yang tidak beralasan. Jauh sebelum adanya republik ini, Pak, etam ini sudah menjadi sebuah negeri, Pak. Negeri Kutai yang kejayaannya sampai ke Filipina situ, Sarawak, Brunei, dengan Kelantan itu adalah bersuaka ke Kutai. Begitu etam bergabung ke NKRI, ya kan, sudah memisahkan diri. Bung Karno membujuk-bujuk 3 kerajaan ini mampu. Jadi etam ini adalah sebuah negeri jauh sebelum negeri republik ini ada. Ini sebagai gambaran, ayo etam berpikir wayah nih. Kerajaan negara mana yang kerajaan ini dijajah? Semua, maksud saya yang dijajah semua terjajah. Inggris kerajaan baik, Malaysia kerajaan baik, Spanyol baik, apa sebut aja nama kerajaan. Tapi negara demokrasi, negara republik pasti dijajah, hancur, Pak. Harta kekayaan etam dari Kutai ini itu yang membiayai pusat, Pak. Mana Aceh cuma berapa persen, Papua cuma berapa persen, 1% mah ke pusat. Riau cuma berapa persen, tapi Kutai, Borneo, Kalimantan ini 90%, Pak. Etam cuma 10% mah dapat. Oke lah, silakan. Pendatuan kami dah bepadah, silakan. Allah kerok harta kami, tapi jangan lupakan adat kami. Itu mah kami cuma menyampaikan apa yang kami sampaikan. Kami jaga amanah dari pendatuan kami juga, Pak. Nah, saya meminta pada bupati dan jajaran di bawahnya harus bersikap, harus berani mendulukan adat daripada mendulukan yang lain. Mendulukan adat, mendulukan agama. Pemerintahan ini cuma otak-atik percaturan maha, Pak. Etam jangan takut kursi etam digeser. Insya Allah dia ada yang membantu etam. Jadi saya minta pertahankan, Pak. Bela kami, Pak. Hargai, Pak. Berapa puluh tahun Kutai telah bergabung ke Republik. Ada perkembangannya. Saya juga khawatir, Pak. Jangan sampai Kutai Kartanegara yang tersisa di sini, Pak, tegak Malaysia, tegak Singapura, tegak Hong Kong, di mana penduduk aslinya habis. Bisa jauh-jauh, tegak Betawi, Pak, Jakarta, mana penduduk asli Betawi, tersingkirkan segala, Pak. Perkotaan yang ada 24 jam, adatnya di mana Betawi? Setiap adat tidak timbul diberanguskan, setiap adat tidak timbul diberanguskan. Makanya saya minta pada Rumawi selaku pengawal adat, tetap etam mempertahankan ini. Karena cuma etam mahal lagi yang bisa mempertahankan adat ini. Ayo, saya siap berdebat, Pak. Mau aturan pemerintah tidak apapun, saya siap berdebat menghadapi mempertahankan warna ini, Pak. Saya siap berdebat juga dengan kekawanan untuk berdebat masalah adat. Saya tidak uji juga ya kan. Sampai di mana pemimpin-pemimpin Kutai Kartanegara ini tahu di adat, ngerti di tata nilai adat itu sampai di mana. Mohon maaf, Pak, kalimat saya mungkin agak menohok, tapi ya inilah. Bila lagi cuma 5 hal lagi saya memberikan kesempatan, saya mengeluarkan kesempatan bicara nih kan. Mentegak ini, etam jangan baper, Pak.
Etam jangan tersinggung. Etam diberi telinga dua, diberi mata dua, itu artinya untuk banyak bijak melihat, banyak bijak mendengar. Dijaga satu mulut. Ada dari pihak kesultanan, dari kerabat kesultanan kami rancang teriak-teriak ini. Tapi bila ini sudah disentuh, maka siapapun berani mati Pak demi adat Pak. Cuma lagi. Jadi kami ini banyak kisah, orang Kutai ini banyak bunyi Pak, orang Kutai penyimpan. Tapi mudah digotek sedikit, jangan Pak, kami tidak akan mundur. Belanda Pak, ini saya beritahu lagi Pak. Kutai Kartanegara nih pernah, kerajaan Kutai itu nih pernah dijajah oleh Belanda. Siapa nyebut Kutai dijajah Belanda? Ini pendatuan kami, turun-turun kami itu dari awal, dari dulu itu sampai Hawayahni kawin-kawin dengan Belanda. Bahkan keturunan kami masih ada di Belanda, nggak mau balik ke sini. Jadi tolonglah sejarah Kutai, peradaban Kutai, adat Kutai, jangan dipelintir-pelintir Pak. Itu mah. Dia ada warna kuning itu kami mendukung Golkar, kami dibiayai Golkar, dia ada. Siapa yang nyebut itu bawa sini orangnya? Perlu, memang Kutai ini ada denda adat Pak. Tapi saya bisa mengadakan denda adat, pun ada orang yang menyebut kami dipelintir-pelintir oleh Golkar. Dia ada. Jangan nyebut sekali-kali nyebut pelintir-pelintiran itu Pak. Justru pemerintah yang dipelintir dengan warna abang itu. Saya marah Pak, mencegah nih Pak. Adat kami dilecehkan seolah-olah kami dipelintir. Justru kami berjuang demi adat. Ya ada kami dipelintir-pelintir Pak. Tolong kembalikan itu warna. Namun di datang segala dapat balanya. Tinggal tunggu aja. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dinas Prioritas semua rekan-rekan dan rekan saya, ketua saya. Kenalkan, saya Ahmad Haryadi. Saya di sini, kedudukan saya di sini sebagai pelaksana adat sakral keraton Kutai Kartanegara. Saya pelaksana adat. Untuk acara adat mau acara adat orang hidup dan meninggal pun saya yang melaksanakan. Namun kalau kita berbicara tentang yang banyak sejarah diceritakan oleh rekan-rekan yang itu kan direkomendasikan bukan PU sebagai pelaksana. Paham akhirnya kami harus PU sebagai pelaksana. Ternyata rekomendasi dari pelayaran asas manfaat warna tersebut untuk yang dibutuhkan oleh para nakoda kapal yang melintas di Pulau Jembatan. Makanya itu warnanya itu red signal. Red signal itu ada sampelnya kita di Sultan Lada dan kita kasih lihat sama Pak Sultan di Malam baru dia paham. Ternyata warna itu ada 20 warna di Malam yang kita lihatkan baru dia paham. Ternyata Kesultanan melarang apabila merubah warna yang memang itu tata nilai adat. Tata nilai adat maksudnya adalah dalam bintang adat harus warna kuning yang kita pakai di Kesultanan setiap acara erau dirubah warna lain. Nah itu baru dia melarang. Sekarang Kesultanan mitra dari pemerintah, bermitra dengan pemerintah. Sekarang makanya berkoordinasi terus setiap Kesultanan dengan pemerintah tentang masalah ini. Makanya tadi malam langsung pas 7 malam Nenek Ratu kita bahas itu. Ternyata baru beliau mengerti dan paham. Oh ternyata akses manfaat atas manfaat dari warna tersebut. Kalau kita berpikiran, oke kita warna sakral kuning, warna kuning. Yang di Kota Bangun saya sama Pak Sultan yang menentukan warna. Karena itu menggunakan dana pusat. Kemarin saya di Kota Bangun sama Pak Sultan sendiri menentukan warna kuning itu. Pemasangan sensor yang di jembatan saya yang di Kota Bangun. Warnanya putih itu permintaan Pak Sultan. Yang sekarang kenapa diubah? Ternyata akses manfaat dari warna kuning tersebut kapal lewat malam itu kabut terhalang warna tersebut, makanya ditimbulkan dengan warna merah. Jadi itu timbul kayak sejenis korpet warnanya akses manfaat. Namun kalau memang yang punya pendapat lain ya mungkin ya itu sah-sah saja. Kita di sini berdiskusi. Apapun itu punya opini masing-masing. Intinya dari semua itu apa yang sudah disampaikan ke saya tadi malam, hari ini saya sampaikan ke tadi malam. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya Raden Joko Prabu dari Kesultanan, yang mana saya mewakili dari perkumpulan adat kayu Imbai yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara. Adapun tujuan kami dan maksudnya hadir di sini lebih mengedepankan namanya etika beradab dan bermusyawarah. Nah, kami tidak memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Intinya bagaimana daerah kita ini bisa tercipta keadaan damai dan kondusif. Saya kira saya tidak perlu banyak lebar berbicara masalah adat. Kalau di sini saya tekankan bahwa kita punya lumbung adat tersendiri, yaitu di Kesultanan Kutai Kartanegara Imbar Kalipulau. Siapapun yang melecehkan adat, mungkin saya orang yang terdepan. Tapi dalam hal ini kita hargai yang atas nama musyawarah dan mufakat yang kita gelar untuk saat ini. Saya kira itu penyampaian saya bagaimana yang saya inginkan keadaan Kutai ini jadi damai dan kondusif saja. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun mewakili daripada perkumpulan Imbai. Harapan kami sih Pak besar, karena Bapak mulai sendiri daripada masyarakat. Kami minta mungkin lebih baiknya gimana yang lebih bijak dan juga damai saja Pak. Kita harapan itulah Pak, harapan kami Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat yang dipercaya untuk mengelola adat jangan sebatas narasi. Turunan kita ditahu, coba dibukukan, coba dikasih tahu, didokumentasikan. Nanti hanya sebatas kisah saja. Karena ini perlu dikasih tahu kepada anak cucu kita. Kalau tidak, kita akan menjadi perdebatan. Karena adat itu adalah mewakili zamannya. Ketika belum ada Islam, ketika di zaman dahulunya. Karena saya mempelajari itu. Dan hal-hal yang bersifat bersentuhan sama agama jangan sampai merusak akidah. Itu harapan saya pribadi. Kalau soal warna, pertama kembalikan ke fungsi dulu, Pak. Jangan sampai nanti kita semua kuning tapi kedudukannya di bawah. Kami sekarang lagi mengkaji soal kearifan lokal yang dilaksanakan berbeda. Ada beberapa pelanggan ukiran, kami masih berproses. Cuman maksud saya, ketika apa hal-hal yang disampaikan tadi, tolong dibukukan, tolong disosialisasikan, jadi kita tidak sekedar katanya dan ada acuan, sehingga kita tidak lagi memperdebatkan ini ke depan, sehingga bisa dilestarikan itu. Karena Esa meninggal, tidak ada lagi tahu cerita-cerita itu yang maksud saya perlu ke depannya apakah dibukukan, apakah didokumentasikan sehingga anak cucu etam ini tahu Pak soal sejarah. Enggak, ini kan karena kaitannya sama adat tadi Pak ya, karena adat tadi. Karena ini pasti nanti ya, karena nanti ini kan akan berasumsi itu, sehingga biasnya kemana-mana. Nah, ketika maksud saya ini fungsinya dulu kalau yang ini kedudukannya. Karena contoh saya, kita tidak mau kalau ujaran itu di bawah diinjak-injak sehingga melecehkan adat. Itu sepakat itu. Karena saya di CK Pak bagian arsitektur itu saya mempelajari soal langgam, soal ini jangan sampai kedudukannya itu bertentangan dengan adat, hal-hal yang dimuliakan. Nah, saya mohon kepada yang berkepentingan soal adat dibukukan dan disosialisasikan. Itu supaya anak keturunan etam tahu. Itu mungkin dari Pak Restu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mungkin acara dipending dulu Pak ya, untuk azan dulu Pak ya. Ya, terima kasih. Wirawan, Kepala Bidang Bina Marga, kebetulan untuk pekerjaan jembatan di bawah kendali kami. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari rekan-rekan adat Kutai Kartanegara yang mengingatkan kepada kami tentang mengenai adat istiadat Kutai. Saya Pak aslinya Sulawesi dan alhamdulillah rupanya mengais rezekinya di Tenggarong. Berkaitan dengan penggantian warna jembatan ini Pak, sebenarnya sudah kami sampaikan ke publik, ke media massa waktu itu untuk melihat respon masyarakat. Tetapi terkadang ada beberapa media yang memancing atau meminta, tanda kutip ini memberi semacam mengarahkan, sehingga itu yang kami menjadi kurang seret terhadap peran media yang harusnya mendidik masyarakat. Waktu itu sudah kami undang juga Pak, sehingga berharapnya bahwa apa yang kami ambil langkah ini itu tershare ke ruang publik media, bahwa kita nggak sembarang memilih warna dalam artian dari kajian teknis Pak, dari penilaian teknis. Tapi bukan itu malah saya lihat, tetapi malah membuat jurang perbedaan-perbedaan warna. Kami memohon maaf bila tadi ada kata-kata yang dipolitisir Pak. Sama halnya dengan kami, ketika kami memilih warna, kami berharap jangan juga ini dipolitisir oleh yang namanya kuasa atau politik Pak. Kami juga tidak menilai itu. Contoh, kalau kita bisanya menilai kuasa atau politik, rambu-rambu pun pasti akan kami ganti semua. Yang kuning tanda perhatian akan kami ganti warna merah atau warna hijau. Tetapi bukan itu. Kita juga menjalankan fungsinya bahwa ada hal-hal yang sifatnya teknis yang itu juga akan kami sampaikan ke teman-teman. Dasar pemeliharaan jembatan kami, karena jembatan ini Pak ada yang namanya pemeliharaan berkala. Jadi tiap beberapa tahun sekali akan dilakukan pemeliharaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adipai tadi, kenapa di Martadipura dipasang sensor jembatan? Karena di sana sudah sering ditabrak ponton. Sehingga kita pasang sensor jembatan. Jadi kalau untuk pekerjaan jembatan wajib dipasang sensor Pak, karena itu adalah untuk menilai beban periodik jembatan, sehingga dipasanglah sensor. Banyak aparat penegak hukum menilai bahwa kok mahal sensor jembatan. Ya memang fungsinya mahal, namanya sistem kesehatan keselamatan jembatan. Jadi berkaitan dengan sensor seperti itu. Nah, untuk jembatan Kutai Kartanegara yang ada di Tenggarong itu sampai hari ini belum kami pasang sistem keselamatannya, dan akan kita coba sampaikan nanti di pemerintah daerah bahwa kita wajib memasang itu, termasuk pengecatan jembatan. Jadi kalau pengecatan jembatan berkaitan dengan pemeliharaan berkala, jadi kita harus jaga ini konstruksi jembatan, utamanya konstruksi yang sifatnya baja. Ada dua konstruksi di jembatan selain beton, baja Pak. Kalau di beton kayak misalnya di Suramadu, memang tidak ada warna Pak, karena beton. Tetapi kalau untuk konstruksi, jadi di sini
yang ingin saya pertanyakan itu tadi satu sudah dilemparkan oleh Pak Sofyan tadi itu, malahan kayak di Samarinda itu yang berwarna silver itu yang malah sering ditabrak. Nah, kemudian setahu saya kalau yang jembatan Martadipura itu hanya mengenai muatan dari batu bara. Nah kemudian di Tenggarong sini mungkin alhamdulillah belum ada pernah ya terjadi ya setahu saya. Nah jadi saya rasa kalau untuk keamanan Pak, kemungkinan dengan warna yang ada pun sudah aman. Artinya tanpa menghilangkan sama sekali identik jati diri orang Kutai yang ada di bumi Kutai Kartanegara. Itu. Nah kemudian kalau saya artinya masalah warna ini kuning, saya berani bersaksi bahwa kami ini tidak ada kaitannya dengan politik apapun. Nah tapi warna merah ini meragukan Pak. Bukan hanya ibaratnya saya asal jalan Pak. Jadi di sini kami mendapati waktu pengecatan jembatan Roncong. Mungkin keluar dari sana para tokoh-tokoh tetua kami di sini ada yang tahu ini. Ini Pak, saya bacakan dulu captionnya Pak ya. TMP DPC Kukar, kedatangan Wakil Ketua DPRD Kukar dari fraksi PDI Perjuangan Pak Didi. Nah, di sini beliau memegang kuas mengecat warna abang. Jadi di sini alasan kuat kami juga Pak. Artinya bahwa di sini dipolitisir. Jadi walaupun saya belum ada mendapat bukti-bukti yang lain, hanya sebatas ini, kami tetap berasumsi dalam artian bahwa di sini murni politik. Masalah jembatan tadi yang Bapak bilang, yang bentangannya yang hanya dirubah menjadi warna merah, yang dilalui oleh tongkang. Jembatan Sanga-Sanga Pak, bukan jembatan Dondang ya, jembatan Sanga-Sanga, pipa di atas Pak. Pipa di atas itu warna abang segala sudah. Di Sanga-Sanga. Di situ tidak pernah dilalui oleh tongkang karena sungainya kecil. Itu. Nah jadi banyak hal-hal lain lagi. Kemudian laporan dari koran-koran yang sanak saya, gapura-gapura yang ada di Kukar Kartanegara ini pun pelan-pelan dirubah menjadi warna merah. Kemudian kantor apapun di sini ada yang dirubah menjadi warna merah. Ingat Pak, dulu Bupati Rita pernah nggak mengganti itu warna Golkar atau Bupati, tapi di demo juga kan. Jadi di sini membuktikan Pak bahwa kuning ini adalah budi-budi sakral. Jadi jangan sampai Pak ya Badatoan etam ini marah lagi, dan jangan sampai terulang lagi Pak. Tegak kejadian 10 tahun yang lalu itu tidak diberitakan nih Mas tuh. Entah berapa ratus orang korban di situ. Mandi ada ketemu kan Pak? Sampai penyelam dari mana datang itu? Karena di bawah tuh ada dasarnya di bawah jembatan tuh Pak. Stumat banyak niup mulai bawah ke atas. Lewat lagi jembatan tuh. Seperti yang dikatakan oleh yang sana kami tadi itu, susunan warna itu. Warna merah tuh kami Kutai ada. Cuma tuh kami pakai di saat kali perang mah. Baru warna abang tuh kita taruh di atas. Itu. Jadi Pak, kuning ini kan sudah nyata Pak, identik dengan kedamaian, dengan kesejahteraan. Itu. Jadi di sini sekujurnya Pak, ada kurang lebih 30 kepala adat Kaltim ini, Kutainya, kemudian di Kubarnya, Tunjung Benuaknya, Bentiannya, itu ndak umpat. Nah cuman saya madahi jangan dulu, karena Sida ini tahu Pak, karena Sida yang tahu sejarahnya itu. Jadi
di sini Pak ya, walaupun hanya di bangunan jembatan ataupun hanya di jam bentong, itu sudah merupakan jati diri kami Pak warna kuning. Jati diri kami yang berorang Kutai yang ada di sini, di Kutai Kartanegara nih. Itu jadi besar harapan kami Pak, artinya jangan eta memperlambat niat baik Pak, karena ini kan niat baik bahasanya. Itu. Jadi tadi sudah disampaikan dua, kalau memang fungsinya untuk gala nahoda apa segala macam, kenapa jam bentong juga dirubah kan menjadi warna habang, bahkan ada bangunan pos suatu habang total. Itu. Kemudian saya pertanyakan juga lagi, apa sumbangsi Sabandar dengan Kesultanan? Sampai kita perhatikan, kita menghilangkan jati diri orang Kutai yang warna kuning ini tadi. Saya yakin Sabandar nahoda yang kita perhatikan itu tidak ada sumbangsinya dengan Kesultanan. Ini ada Pak. Yang Sidat Are itu berapa nilainya? Ini ada Pak. Itu. Saya masih merakatkan orang Kutai Pak. Apabila ada rakat, maka kami ke portal Pak. Kita lihat dia ya, tanda ya udah saya duduk. Harus ada sumbangsihnya ke Kesultanan, ke tanah Kutai. Itu. Jadi besar harapan kami dengan kita, artinya kita yang berwenang di sini, itu kemungkinan untuk membersihkan waktu juga, karena kami tidak ke kantor bupati lagi, tidak berayaan juga dengan bupati. Bupati kami kan orang Kutai, orang Ngayau tuh, Pak Edi Damansah. Nah, supaya mendengar juga aspirasi kami. Tuh, jadi saya rasa Pak, kalau hanya untuk alasan keselamatan para nahoda, saya rasa Pak lebih penting seluruh masyarakat Kutai. Siapapun yang ada di Tanah Kutai Kartanegara ini, Jawa, Bugis, Banjar atau siapapun, itu sudah menjadi masyarakat adat Kutai. Keselamatan Sidat itu lebih penting daripada keselamatan nahoda-nahoda yang ada. Itu. Jangan sampai dirubah warna kuning, warna habang, jembatan itu runtuh Pak, di saat masyarakat banyak lalu lalang di situ. Tegak 10 tahun yang lalu. Itu mah. Saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini kita persepsi lah sebagai pertimbangan Bapak bahwa navigasi tidak semata warna merah. Justru navigasi itu kita berkendara aja kalau pakai lampu kuning itu anti kabut Pak. Penambang-penambang alat berat itu semua warnanya kuning Pak. Kenapa nggak warna merah? Kenapa nggak warna hijau? Itu aja Pak. Ya kan? Jadi saya minta hari ini, mulai hari ini ada kejelasan atau semacam paling tidak kesimpulan lah dari pihak PU supaya kami juga merasa tenang untuk berangkat dari sini. Terima kasih. Saya semangat minta waktu Pak. Karena mungkin logis supaya tidak ada perdebatan. Yang masalah intinya emang musyawarah karena apa perdebatannya. Kita beri kesempatan sedang berpikir, jelaskan dan berpikir. Bukan kita minta keputusan hari ini, kita sudah salah. Terima kasih Kau Sob. Panjang lebar penjelasan kita. Kenapa saya dari tadi diam aja? Saya dari Dewan Majelis Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Immarat Adipura. Saya ada SK-nya mulai Arodato sampai sekarang. Kenapa saya diam? Kami salah kaprah, salah tama. Kalau kita nggak bicara adat, yuk ke Daton. Kalau Unduswana diganti Habang, saya orang pertama yang orangnya. Kalau Nagaikat diganti Habang, saya yang pertama. Ini fasilitas publik loh, kepentingan umum, Kosong. Jadi saya sepakat dengan kita bahwa kita akan memberi kesempatan untuk berpikir ke depan. Karena proses ini panjang, Kosong. Harus ada Bapeda, harus ada DPR. Jadi ini saya akan berbicara tegak kembali telapak tangan. Itu ini dewasa segala sudah di sini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan lagi. Kalau tadi secara sepihak kami dapat tahu bahwasanya kami kan bersurat lawas nih Pak, jujur. Kesalahan surat. Tapi saya dapat penjelasan di luar, saya pernah mendengar Pak, mohon maaf Pak ya. Saya mendengar di luar, kenapa itu tidak kami jawab dengan surat? Karena kurang jelas. Kalau kita tidak bertemu kan, kalau kami itu menyampaikannya, Pak kan itu dengar. Kenapa kami tidak menjawab? Karena terkadang ketika kita membaca sesuatu seperti ini, Bapak langsung menanyakan ke kami seolah-olah kami yang menginstruksikan. Surat
yang kita baca ini sangat berbeda interpretasinya ketika kita berdiskusi. Yang saya sesalkan cuma satu, Pak, mohon maaf. Semestinya surat itu dijawab dalam arti kata diundang, Pak. Bentuk adanya kalau memang hanya bisa menyelesaikan dengan cara mediasi, surat itu perlu dijawab dengan undangan ke kami untuk menghadap. Diadakan mediasi beberapa orang dari pihak kami, itu yang kami harapkan. Jadi tidak pernah ada aksi turun segini banyaknya orang. Kalaupun itu yang menjadi kemauan bapak-bapak, saya mohon maaf, itu kesalahan kami. Ke depan kami akan menjawab semua surat yang bapak layangkan. Tetapi kenapa kami tidak menjawab seperti ini, Pak? Seperti ini kalau kita berdiskusi enak. Kalau misalnya dengan surat kekhawatiran kami salah ketik, bapak-bapak salah tangkap yang ada, oh ini kok perlu seperti ini, itu yang saya tidak mau. Di dalam mediasi tidak ada salah tangkap, Pak. Makanya akan dibicarakan. Makanya seperti itu yang kekhawatiran kami. Seperti itu, Pak. Kemudian yang untuk jembatan yang dikatakan kuning di mana, di Kota Bangun apa segala macam, ini loh, Pak, kami lagi pelihara di sana, Pak. Yang dibilang tidak masalah ditabrak ponton, ini loh, Pak. Fotonya ini kami lagi pemeliharaan sekarang. Ini sampai kami harus apalagi istilahnya menambah plat-plat baja supaya tidak goyang, tidak bergeser ke jembatan. Tabrakan sekecil apapun itu sangat berpengaruh. Kenapa yang silver di jembatan sana sering tertabrak? Karena seperti yang saya katakan tadi, Pak, bahwa clearance jembatannya kurang. Clearance jembatan ini berkaitan dengan tingginya jembatan. Jadi kalau jembatan Samarinda yang ada jembatan Mahakam sana, sebelum kita ke jembatan begitu panjang dibikin kayak jalan tol, Pak. Biayanya besar. Insya Allah kalau di sana agak susah ditabrak kapal karena sudah dibikin begitu tinggi menjulang. Kalau yang di sini atau di Kota Bangun, jadi jembatan ini, Pak, kan ada bentangannya lengkung ya, Pak ya. Itu dari tahun ke tahun dia akan semakin lurus. Karena beratnya sendiri dia akan semakin lurus, akan semakin turun. Mengapa kita kasih warna itu sebagai penanda? Karena semakin lama kelamaan itu jembatan akan turun dengan sendirinya, Pak. Makanya itu kenapa jembatan kita itu ada gundukan tiba-tiba terjepit lah, hancur lah. Itu bagian daripada penurunan jembatan yang kita masih mampu prediksi. Makanya kita